Kita sapa dulu Inang ya. Iya Inang. Halo adik-adik yang di rumah. Halo Inang. Kayaknya belum semua. Coba dulu Inang yang sapa. Oh, oke, ya. Inang. Halo adik-adik kami yang di rumah. Halo Inang. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Fantastik. Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke Inang, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Oke, untuk adik-adik yang di rumah, buat sikap doa, kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Oke, siap-siap ya. Laskar Kristus. Yes. Sekarang kita angkat jari telunjuk kita, yuk. Kita akan panggil musik ya. 1, 2, 3, musik. Oke, semuanya. Kita buka buku nyanyian kita nomor 822 ayat 1 dan 2. 822 ayat 1 dan 2. Semua nyanyi ya, Dek. Bersukacitalah. Kita sapa dulu Inang yang ulang tahun. Iya, ya. Betul Inang sekali. ulang tahun gak selama 1 minggu ini? Sudah lewat. Oh, Inang. sudah lewat Inang ya. Berarti kita sapa dulu adik-adik kita yang ulang tahun ya. Dengan orang tua ya Inang. Oke Inang. Oke, untuk adik-adik yang ulang tahun, selama 1 minggu ini harap bangkit di tempatnya masing-masing. Untuk orang tua kami juga yang ulang tahun, boleh amang Inang berdiri di tempatnya masing-masing ya. Oke Inang, sama-sama kita ucapkan ya Inang ya. Iya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, buka buku nyanyiannya nomor 720 ayat 1. 720 ayat 1. Yesus inginkan hidup
Untuk anak-anak kami sebelum kita memulai ibadah kita berdoa ya. Ambil sikap doanya. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, yang mana pada saat ini kami masih bisa menikmati firman-Mu lewat live pada hari ini. Ya Tuhan, ibadah kami pada hari ini kami sampaikan ke tangan pengasihan-Mu. Bukakan mata hati kami Tuhan, untuk mengerti sabda-Mu pada hari ini. Bapa yang baik, kami ini adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Kami mohon kehadirat-Mu. Ampunkan kami atas segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu, supaya kami layak mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami ini. Di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, untuk adik-adik yang di rumah, kita akan mulai ibadah kita. Kita buka kembali buku nyanyian kita 453 ayat 1 dan 2. Ayat yang kedua nanti semuanya bangkit berdiri. dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami. Orang yang berdosa ini. Orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita akan membaca titah kedua. Ayo semuanya membuka katekismusnya. Titah kedua dan artinya. Diikuti di dalam hatinya di rumah ya nak. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin.
Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian nomor 170 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Ayat yang ketiga semua bangkit berdiri ya, Dek. Marilah kita sama-sama memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian 730 ayat 4. Mengucapkan ayat bulanan di bulan Oktober tertulis di Roma 12 ayat 6. Ayo anak-anak yang di rumah dibuka Alkitabnya nak. Buka Roma 12 ayat 6. Diikuti dalam hatinya ya nak. Roma 12 ayat 6. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian 747 ayat 3 sambil berdiri. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke, untuk adik-adik sekolah minggu, kita dengarkan warta ya, Dek. Warta yang pertama, khususnya untuk kelas 6, tetap menghafal tita pertama sampai dengan tita yang ke-10 dan maksudnya. Tita pertama sampai dengan tita yang ke-10 dan maksudnya. Yang kedua, hukum Taurat. Yang ketiga, pengakuan iman rasuli. Khusus untuk kelas 6 itu harus hafal ya, Dek. Soalnya nanti nilaimu jelek kalau kamu tidak hafal. Oke? Untuk teman-teman GSM yang kebaktian di weeknya masing-masing, tolong kita jaga jarak, misalnya memakai masker, cuci tangan, dan menjaga protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kita. Demikian warta kita hari ini, semoga warta hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Oke, sekarang untuk inang seksi, karena pergantian inang seksi kita yang lama ke yang baru, kami akan berikan waktu untuk inang seksi berdua. Silakan Inang. Selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah. Sekarang inang seksi sekolah minggu mau mengumumkan sesuatu yang harus diingat oleh anak-anak sekolah minggu ya. Pertama sekali, terima kasih kepada seluruh guru-guru sekolah minggu yang ada di Mahanaim. Sudah 2 periode kita sama satu tim pelayanan di sekolah minggu. Mungkin banyak kekurangan dan kelebihan kita dalam melayani di sekolah minggu akadongan. Mangido makelek kita, mangido mangelek kami tuamu. Tua akadong aku guru-guru sekolah minggu. Di dia pehamu saunari maringanan. Maafkanlah inang seksi sekolah minggu selama ada kekurangan dan kelebihan selama kita 2 periode di bidang sekolah minggu. Dan untuk mulai hari ini, seksi sekolah minggu yang baru sudah ada dan sudah dilantik. Jadi mulai hari ini, inang seksi sekolah minggu yang lama inang baru purba diganti dengan inang baru purba juga. Seksi sekolah minggu yang baru ya adik-adik. Dan untuk guru-guru sekolah minggu juga, kami mohon kerjasamanya untuk yang baru nanti, supaya lebih semangat, supaya lagi bersatu untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam pelayanan kita di sekolah minggu. Dimanapun kita berada pada saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami sampaikan kepada sesi sekolah minggu yang baru untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih banyak untuk Tante dan inang guru sekolah minggu. Pertama kali saya ucapkan shalom untuk kita semua dan adik-adik anak sekolah minggu yang kami sayangi di rumah. Di sini inang sebagai seksi sekolah minggu yang baru mau memperkenalkan pada kita semua, di mana pada minggu yang lalu telah ada pergantian seksi. Jadi saya di sini inang calon Sintua Boru Purba dari week 3. Inang di sini berharap untuk Tante dan inang guru sekolah minggu seluruhnya, kiranya kita bisa saling bergandeng tangan ke depannya untuk meningkatkan pelayanan di gereja kita, Gereja Mahanaim, terkhusus untuk pelayanan anak sekolah minggu. Kiranya pelayanan kita di anak sekolah minggu semakin meningkat untuk hari-hari yang akan datang. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian 723 ayat 1. 723 ayat 1. Iya, anak-anak kami yang di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah melalui nama-Mu Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan, punya Allah yang begitu setia memelihara kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita di mana Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami umur yang panjang, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh mengikuti ibadah anak sekolah minggu, sekalipun itu Tuhan dari rumah kami masing-masing, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kami Tuhan di dalam memuji Tuhan. Pada saat ini juga kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan lewat Roh Kudus memampukan kami di dalam mendengarkan firman. Berfirmanlah Kau ya Tuhan, sebab kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua anak-anak kami. Iya, Inang yakin semua anak-anak kami hari ini yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan baik. Anak-anak kami, mari kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9, dimulai dari ayat 28 sampai ayat 36. Anak-anak kami yang sudah membuka Alkitabnya boleh mengikutinya ya, pembacaannya sama-sama dengan Inang dari rumah masing-masing. Inang mulai membacanya, anak-anak kami juga boleh mengikutinya dari rumah. Kita mulai. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika
kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Anak-anak kami, Inam mau tanya ini. Kalau kita perhatikan kehidupan kita sehari-hari, sadar nggak kalau kita ini punya kebiasaan? Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini punya kebiasaan loh. Apa itu kebiasaan kita? Kebiasaan kita itu ada 2. Ada kebiasaan yang baik. Contohnya apa kebiasaan yang baik? Itu bisa contohnya kita menolong orang tua. Menolong orang tua dengan menjaga adik misalnya, menyapu rumah misalnya, mencuci piring misalnya, atau rajin berdoa, rajin belajar tanpa dipaksa. Itu kebiasaan baik loh. Lalu apa kebiasaan yang kedua? Nah, kebiasaan kita yang kedua itu kebiasaan buruk. Contohnya apa ya kebiasaan buruk? Coba kita ingat-ingat. Kalau kebiasaan buruk kita apa ya? Oh, kebiasaan buruk kita bisa jadi kita suka melawan nih, melawan orang tua. Disuruh belajar, nah hari ini kita belajar ya. Malasan, belajar terus, bosan belajar terus, belajar online terus, bosan capek. Bisa, itu bisa buruk. Apalagi berbohong, itu juga kebiasaan buruk. Mencuri, itu juga bagian dari kebiasaan yang buruk. Suka melawan orang tua, dia berkata yang kasar kepada temannya, itu kebiasaan buruk itu namanya. Nah, kalau orang tuamu ada di sampingmu sekarang, orang tuamu mendengar dan melihat kamu, coba kita hari ini mau menilai diri kita masing-masing. Kita ini berada pada posisi kebiasaan yang mana ya? Coba lihat mamanya yang ada di sampingmu, atau ayahnya, atau kakaknya, adiknya, sama-sama masing-masing melihat. Apakah saya ini berada pada kebiasaan yang baik kah? Atau saya ini berada pada kebiasaan yang buruk? Ayo, coba tanyakan sama orang tua. Kebiasaan mana yang disukai orang tua? Baik atau buruk? Tentu yang baik dong. Orang tua gak mau anaknya pelawan, bandel. Orang tua gak mau anaknya tidak mau belajar, suka berkata yang kasar. Orang tua mau anaknya jadi anak yang baik, sopan,
Pasti orang tua sayang sama kamu, pasti. Kalau orang tua saja sayang sama kita, apalagi Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan kita. Tuhan bangga kalau kita mempunyai kebiasaan yang baik setiap hari. Betapa bangganya Yesus memiliki anak seperti kita, memiliki anak seperti anak sekolah minggu HKBP Mahnai. Pasti Tuhan senang. Nah, adik-adik kami, dalam cerita kita hari ini kita mau melihat ternyata dalam cerita ini Yesus juga punya kebiasaan. Apa kebiasaan yang Yesus lakukan dalam cerita kita hari ini? Mari kita lihat. Di sini kebiasaan Yesus, dia berdoa. Yesus berdoa. Ketika Yesus berdoa, dia mau berdoa, Yesus membawa 3 orang muridnya. Siapa anak-anak kami? Kita sudah mendengarkannya tadi kan, mengikuti dan membacanya di rumah. Ada Petrus. Siapa lagi? Ada Yakobus. Siapa lagi? Ada Yohanes. Yesus bawa 3 orang muridnya. Dan ketika Yesus berdoa di atas gunung dan murid-muridnya pada saat itu tertidur, lalu rupa wajah Yesus itu berubah menjadi terang, bercahaya. Muka Yesus berubah, pakaian Yesus itu menjadi putih berkilau-kilauan. Dan ketika murid-muridnya terjaga, mereka terbangun, mereka melihat, oh, wajah Yesus berubah, sudah menjadi putih, bersinar, terang. Bajunya berubah menjadi putih, berkilau-kilauan. Murid-muridnya juga melihat hal itu. Yesus mengalami perubahan. Itu menandakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Itu tandanya. Apalagi ketika terdengar suara dari dalam awan. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Kalimat yang mengatakan inilah anakku yang kupilih, itu menunjukkan Yesus benar-benar anak Allah. Dengarkanlah dia. Yesus mengingatkan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, anak-anak sekolah minggu, supaya kita mau mendengarkan Yesus, mau taat kepada Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengar juga dalam cerita kita hari ini, ternyata dalam peristiwa kemuliaan Yesus tadi ada 2 orang hadir di sana. Siapa tokoh itu? Ada Musa, ada Elia, ada 2 orang. Sehingga mereka di atas gunung itu menjadi 3 orang. Mereka ada bertiga di sana. Dalam peristiwa kemuliaan Yesus, Musa dan Elia turut menampakkan diri. Anak-anak kami, mari coba dibuka Alkitabnya. Dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Anak-anak kami di rumah juga boleh sama-sama kita baca ya firman Tuhan. Di sana dikatakan firman Tuhan,
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaannya itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu artinya ketika kita mengatakan saya ini anak Tuhan, saya ini sudah percaya sama Tuhan, saya taat kepada Tuhan, saya harus melakukan kebiasaan yang baik kepada Tuhan, dan saya berjanji akan melakukan kebiasaan yang baik kepada Tuhan setiap hari. Itu menandakan bahwa kita juga turut serta dalam kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kemuliaan Tuhan tentu ada perubahan. Perubahan seperti apa? Tentu perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Bukan dari arah yang baik ke kebiasaan yang baik ke arah kebiasaan yang buruk. Oh bukan. Perubahan dari kebiasaan yang buruk pada kebiasaan yang baik. Kalau kita mau turut serta dalam kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan lewat hidup kita, kita harus berjanji, aku mau berubah. Aku mau berubah menjadi anak yang baik. Anak yang sayang sama Tuhan. Kalau kita sayang sama Tuhan, tentu kita sayang sama orang tua, sayang sama adik, kakak, abang, siapapun. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, pasti kita sayang. Kalau kita juga sayang sama Tuhan, itu terlihat dari sikap kita. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita anak-anak sekolah minggu, kalau kita mau katakan aku mau ikut serta memuliakan Tuhan lewat hidupku. Nah, Tuhan menginginkan adalah perubahan hidup. Baik dalam sikap, bagaimana sikap kita, cara bicara kita. Mungkin yang selama ini selalu berbicara kasar, yang kotor, yang tidak sopan. Hari ini Tuhan mau ingatkan, berubah. Karena kita ini kan anak Tuhan. Kita harus berubah dari ke arah yang lebih baik lagi. Dari kebiasaan buruk menjadi ke arah kebiasaan yang lebih baik lagi. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Dan kita harus sadar di sini bahwa kehidupan kita ini semuanya adalah milik Allah. Tuhan yang memberikan kita kesempatan kalau kita hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita menjadi anak yang baik, berkarakter yang baik, yang hidup di dalam terang, yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mari tunjukkan. Tunjukkan saya, kita ini semua anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita, kita tunjukkan juga kita sayang Tuhan. Ini yang menjadi tekad komitmen kita hari ini. Aku mau berubah. Aku mau jadi anak sekolah minggu yang selalu memuliakan Tuhan, yang selalu mencintai Tuhan, yang selalu mengasihi Tuhan lewat kehidupanku. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini di mana Tuhan masih memperkenankan kami anak-anak Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Sungguh Tuhan, firman-Mu sangat indah, mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami menunjukkan kebiasaan kami yang baik, yang mencerminkan dan memuliakan Tuhan lewat hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh hidup di dalam terang Tuhan. Ajar kami Tuhan
supaya kami juga menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang ada di sekeliling kami atau kemanapun kami melangkah. Bapa yang Maha Baik, berkati jugalah anak-anak kami. Kiranya tangan pengasihan Tuhan yang selalu memberikan mereka kepintaran dan hikmat yang daripadamu. Kami tahu pada tahun ini adalah masa-masa yang sulit bagi anak-anak kami, di mana mereka harus belajar daring. Mereka tidak boleh bertemu dengan teman-temannya di sekolah, tidak boleh bertemu dengan guru-guru yang mengajari mereka di sekolah. Semuanya itu karena wabah virus corona yang mewabah di dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya pada akhirnya kami akan melihat keajaiban mujizat yang dari Tuhan, sehingga kami bisa menikmati hari-hari belajar kami bersama saudara-saudara kami dan teman-teman dan juga guru-guru kami di sekolah seperti semula. Bapa di surga, mungkin di antara anak-anak kami pada minggu-minggu ini ada yang mengikuti ujian mid semester. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kepintaran supaya mereka boleh menjawab segala pertanyaan yang diberikan oleh para teacher mereka, agar nantinya mendapat hasil yang baik dan memuaskan. Bapa di surga, berkati juga para orang tua kami yang boleh mendampingi anak-anak mereka untuk beribadah dari rumah. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kesehatan, umur yang panjang, kesabaran dan kekuatan di dalam membimbing, mendidik anak-anak mereka, agar kelak anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan dan keluarga. Kami mau serahkan kehidupan kami, biarlah tangan pengasihan Tuhan saja yang selalu menemani kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sekarang persiapkan persembahannya. Tuh adik-adik yang di rumah, persiapkan persembahannya. Sudah dapat? Sekarang kita angkat persembahannya. Kita ucapkan janji kita kepada Tuhan. 1, 2, 3. Upelehom mapele aku dang margabus au Tuhan. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian 475 ayat 1 dan 2. Nanti ayat yang kedua, bangkit berdiri. Yesus juru selamatku.
Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.